Apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk bersedia menjadi bagian di Nawai itu, Pak? Oh, itu. Terima kasih, Feby ya. Yang melatar belakangi saya, kenapa mau bersedia bergabung ataupun melaksanakan perjuangan ke depan bersama-sama dengan Nawai itu. Pertama sekali sesuai dengan harfiah Nawai itu ya. Nawai itu artinya merupakan niat, keinginan yang tulus dan ikhlas bagi kita untuk mengelola potensi Provinsi Riau yang sangat-sangat luar biasa ini. Orang selalu memberikan julukan kepada Riau, negeri yang kaya, di bawah minyak, di atas minyak. Nah, jadi begitulah gambaran kekayaan dari Provinsi Riau. Maka dengan kekayaan Provinsi Riau yang begitu luas seperti itu, maka perlu dikelola secara baik. Dengan Nawai itu yang tentunya yang tulus ikhlas, menjadikan negeri kita tercinta, Provinsi Riau itu menjadi provinsi yang tentunya memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka ya kehidupan mereka. Potensi itu sangat besar sekali dan memungkinkan untuk kita gapai, memungkinkan untuk kita realisasikan dengan kemampuan kita mengelola potensi yang sangat luar biasa. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, pendidikan yang baik, kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang prima, sehingga upaya kita dalam rangka membangun sumber daya manusia, mempersiapkan generasi-generasi ke depan, generasi yang handal, generasi yang akan melaksanakan pembangunan Riau ke depan ini perlu dipersiapkan, terutama dengan memberikan pembekalan pendidikan, kemudian kesehatan yang prima, kemudian memberikan peluang untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Bagaimana sih dari kacamata Bapak melihat Bapak Muhammad Nasir yang hari ini Bapak dampingi sebagai Wakil Gubernur beliau? Seperti apa, Pak? Ya, yang jelas saya kenal dengan Pak Nasir bukan baru sekarang gitu. Saya sudah lama sekali kenal dengan Pak Nasir. Sebelum saya menjabat selaku bupati pun saya sudah kenal. Kemudian sebelum saya berpasangan dengan beliau tentunya saya juga sudah mempelajari, kemudian memahami siapa sosok Bapak Muhammad Nasir ini. Yang jelas, saya menilai Pak Nasir ini memiliki berbagai kelebihan-kelebihan. Yang pertama, beliau adalah sebagai anggota legislator ataupun anggota legislatif, ya, anggota DPR RI 3 periode. 3 periode tentunya memiliki pengalaman yang sangat luas, luar biasa, sangat luas. Kemudian sudah berkontribusi untuk Provinsi Riau dalam rangka ya memajukan pembangunan, khususnya pada dapil di mana beliau mendapat dukungan. Jadi banyak sudah tentunya pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Riau itu atas upaya usaha dari beliau. Nah, sebagai seorang anggota legislator, sebagai seorang anggota DPR RI, tentunya beliau juga terkenal ya sebagai seorang sosok yang vokal, gitu enggak ya? Vokal, ya, selalu menyampaikan gagasan-gagasan dalam rangka memperjuangkan Provinsi Riau ini sangat luar biasa. Dan yang diperjuangkannya itu bagaimana kemajuan Provinsi Riau dan juga untuk kepentingan masyarakat ya yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, kemudian di samping beliau sukses sebagai seorang anggota DPR RI, beliau juga ya terkenal sebagai pengusaha yang sukses ya. Sebagai pengusaha sukses ini terbukti dengan usaha-usaha yang dilaksanakan tidak hanya di dalam Provinsi Riau ini, malahan di luar Provinsi Riau. Banyak usaha-usaha yang dikembangkannya.
apakah di bidang peternakan, di bidang perkebunan, bidang energi, semua usaha-usaha itu selalu berjalan dengan baik. Ini membuktikan bahwasannya beliau adalah sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tidak itu saja gitu. Sebagai seorang kepala keluarga, saya menilai ya, sosok Haji Muhammad Nasir adalah seorang kepala keluarga yang sukses dan berhasil membina keluarga dan anak-anaknya. Hal ini terbukti. 2 orang anak kandungnya hari ini sudah duduk dan dilantik sebagai anggota DPR RI. Melanjutkan perjuangan Pak Nasir yang tentunya untuk duduk menjadi anggota DPR RI itu bukanlah hal yang mudah ya. Tapi hari ini dengan pembinaan ya beliau berhasil sebagai kepala keluarga membina keluarga dan memposisikan anaknya hari ini ya melanjutkan estafet beliau sebagai anggota DPR RI yang tentunya ya akan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Beliau itu dekat dengan Pak Presiden kita. Buktinya gitu ya. Beliau maju sebagai calon gubernur itu atas restu dan perintah dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Dengan kedekatan yang dimiliki oleh sosok Pak Haji Muhammad Nasir, insya Allah mudah-mudahan peluang-peluang ya, kalaulah sasaran kita untuk mendapatkan anggaran dalam rangka pembangunan di Provinsi Riau ini melalui kedekatan Pak Nasir dengan Pak Prabowo, kedekatan Pak Nasir dengan kementerian lembaga yang ada, kedekatannya dalam pergaulannya di lingkungan legislatif, saya yakin dan percaya, insya Allah mudah-mudahan sosok Pak Haji Muhammad Nasir akan mampu merealisasikan itu. Gitu. Amin. Ya. Nah, berarti memang dari gubernur pilihan Pak Prabowo sendiri hari ini Pak Nasir seperti itu ya kan Pak? Iya, iya. Bapak boleh bercerita sedikit Pak mengenai ide dan gagasan Bapak ke depannya terhadap pendidikan serta birokrasi di Riau? Berbicara tentang masalah pendidikan, sesungguhnya kita berbicara tentang masalah yang sangat-sangat mendasar ya. Dengan pendidikanlah kita tentunya seseorang bisa menduduki ya posisi, seseorang menjadi bermartabat, seorang menjadi terkemuka dan terpandang itu karena pendidikan. Nah, begitu pentingnya pendidikan, maka di dalam program Nawaitu yang sudah dituangkan dalam visi misi kita itu menjadikan salah satu super program prioritas ya, yang artinya menitik beratkan yang pertama sekali bagaimana kita membangun sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Nah, tentunya ketika kita memperhatikan pendidikan, kita tidak membeda-bedakan oh ini pendidikan umum, ini pendidikan swasta, dan ini pendidikan agama. Tidak, kita memberikan perhatian dan kepedulian yang tinggi bagaimana pendidikan ini bisa dikembangkan. Masyarakat Provinsi Riau ini harus mendapat layanan pendidikan yang memang betul-betul baik, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang memang menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Maka untuk itu di dalam program ada penetapan regulasi lah ya untuk merealisasikan wajib belajar 12 tahun. Jadi ketika ada peraturan daerah yang menetapkan wajib belajar 12 tahun, kita berharap kualitas SDM masyarakat di Provinsi Riau ke depan itu minimal dia pendidikan terakhirnya sekolah menengah. Nah, karena wajibnya itu 12 tahun. Sehingga dengan demikian akan ada nanti peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun. Kalau sudah ada peraturan daerah wajib, yang wajib itu artinya harus dilakukan. Artinya tidak boleh lagi ada anak-anak yang tidak bersekolah lantaran mereka tidak memiliki biaya. Ini biayanya harus disediakan oleh pemerintah sampai ke jenjang pendidikan menengah. Nah, untuk itu dalam rangka juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas,
di dalam visi misi kita juga sudah dirumuskan akan membangun sekolah-sekolah SMA seperti SMA Plus ya di setiap kabupaten kota, sehingga masyarakat kita yang anak-anaknya nanti tamat SMP tidak perlu jauh-jauh datang ke Pekanbaru untuk mencari sekolah yang berkualitas. Jadi cukup mereka di kabupatennya, karena di kabupaten sudah akan dibangun ya SMA-SMA yang berkualitas setara seperti SMA Plus yang hari ini yang ada di Pekanbaru. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang pengembangan pendidikan, tentunya bukan hanya kepada anak-anak didiknya, tetapi juga terhadap sarana penunjang juga harus dilengkapi, termasuk juga gurunya. Perhatian dan kepedulian kita kepada gurunya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk meningkatkan potensi dan meningkatkan kualifikasinya. Silakan untuk berkuliah, melanjutkan S2 dan S3 baik dalam negeri maupun di luar negeri, dan itu sudah menjadi komitmen dalam rangka pengembangan mutu kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Riau. Nah, berkaitan dengan birokrasi, nah tentunya perhatian dan kepedulian kita dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi ini sangat menentukan sekali. Jadi birokrasi harus tertata dan terkelola secara baik, mereka diberikan peluang yang sebaik-baiknya untuk berprestasi, untuk melaksanakan tugas pengabdian dengan baik. Bagi mereka yang memiliki prestasi akan ada reward yang diberikan, sehingga termotivasi untuk ya menyelesaikan tugas secara baik, dengan memberikan kesempatan juga peluang bagi mereka, kepedulian terhadap penghasilan mereka, jenjang karirnya. Nah, tentu itu akan menjadi perhatian kita dan penilaian kita, sehingga dengan birokrasi yang baik kita harapkan nanti ya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau ini akan dapat kita wujudkan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang mungkin hari ini kita diskusikan. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Febi ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.